Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ya ayyuhal khalifun ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kenikmatan iman, Islam, juga umur, juga kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan perintah yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya pada saat ini, pada masa saat ini, sering orang merupakan bahwa hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini, di atas bumi ini, tidak lain hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Jariyat ayat 56 yang tidak asing kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan hanya untuk beribadah. Pada ayat ini sebenarnya kita semua paham bahwa setiap gerak gerik kita, sendi-sendi kita, setiap waktu kita, setiap yang kita kerjakan bernilai ibadah. Tapi banyak orang yang melupakan inti penciptaan manusia itu dilaksanakan, sehingga tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Padahal Allah memerintahkan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah. Tapi manusia banyak yang melalaikan pada saat ini. Ketika Allah memerintahkan untuk beribadah kepada hambanya, tentu Allah juga memberikan fasilitas kepada manusia. Seperti halnya seorang yang bekerja tentu diberikan fasilitas untuk kerjanya supaya kerjanya baik. Apakah itu diberi upah, apakah diberi gaji atau uang, supaya tidak yang cukup, supaya tidak mencari yang lainnya. Maka diberikan tugasnya itu, diberikan juga upahnya. Begitupun halnya hakikat Allah menyuruh ibadah kepada manusia, menciptakan manusia itu untuk beribadah. Allah memberikan fasilitasnya yang cukup untuk manusia, agar manusia itu tidak lagi untuk mencari fasilitas-fasilitas yang lain. Allah telah cukupkan. Apa fasilitas itu yang Allah berikan kepada hambanya? Yaitu merupakan rizkinya. Jadi Allah menurunkan manusia untuk beribadah kepada Allah, diperintah oleh Allah untuk beribadah, maka Allah juga memberikan fasilitasnya, yaitu rizkinya kepada manusia, kepada kita semua. Allah menurunkan rezekinya pada untuk agar supaya manusia itu tidak lupa dengan tugasnya, yaitu pokoknya ibadah kepada Allah. Diciptakan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah menurunkan fasilitasnya rezeki. Jadi tidak ada manusia yang lahir ini tanpa ada rezekinya Allah. Semua makhluk hidup di dunia ini terlahir dengan rezekinya. Tapi banyak sekarang manusia yang seakan-akan rezeki itu dari hasilnya sendiri, dari hasil kerja kerasnya sendiri, sehingga dia mementingkan mencari uang ketimbang tanpa melaksanakan kewajiban yang utama kepada Allah, ibadah. Dia siang malam mencari rezeki, mencari uang, melupakan ibadah kepada Allah. Adzan telah berkumandang, dia sibuk mencari uang, masih mencari uang.
Padahal bukan dia yang mencari, tetapi Allah yang memberikan rezekinya. Walaupun dia sehebat apapun usaha dia, kerja keras apapun siang malam banting tulang, kalau rezekinya itu yang Allah tetapkan segitu ya segitu, tidak mungkin untuk bisa melebihinya. Jadi semua ada ketetapannya, seperti halnya kota. Semua orang ada kotanya yang dibatasi. Jadi rezekinya ada dibatasi oleh Allah setiap orang. Ada orang yang diberi lebih rezekinya, ada yang oleh Allah ditahankan rezekinya untuk menjadi kurang, misalkan jadi miskin, ditahan oleh Allah rezekinya. Ada juga yang diberi lebih rezekinya menjadi kaya. Nah, ini telah masing-masing udah ada kotanya. Tidak mungkin misalkan Allah memberikan kota rezekinya itu 1 miliar, maka ketika rezekinya itu belum habis 1 miliar, maka ajalnya pun belum tentu akan datang. Jadi Allah memberikan hidupnya dengan rezekinya, matinya pun ketika rezekinya itu habis. Karena mati itu pemutus rezeki, salah satunya di dalam hadis. Walaupun manusia itu banting tulang tiap hari kerja keras mencari uang sehingga melupakan panggilan dari Allah, suara adzan dihiraukan tetap saja untuk mencari uang, maka itu meninggalkan tugas yang pokok. Bukan kita yang mencari rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki. Perlu kita kaji ulang bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu ada beberapa tingkatan atau beberapa level. Yang pertama, Allah menurunkan rezeki kepada semua makhluknya, baik itu yang pemalas, yang berusaha, semua diberikan rezekinya. Ini diceritakan atau difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Hud ayat 6, min da'abatin fil ardi, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, Allahu rizquha, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, wa ya'lamu mustaqfaraha, dan dia mengetahui tempat terdiam binatang itu, ulu fi kitabin mubin, dan semuanya itu tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi binatang melata pun oleh Allah diberikan rezekinya, dimanapun tempatnya Allah mengetahui pasti diberi rezekinya. Ulat di dalam batu pun, di dalam tanah pun tentu dikasih rezekinya. Bahkan seekor ikan pun yang di dasar samudra, di tengah-tengah samudra yang dalam, yang kita tidak dapat menjangkaunya, kita dapat memberi makannya, kita bukan pencinta hewan misalnya, siapa yang memberikan rezeki ikan itu hidup? Itulah Allah yang memberikan. Jadi janji Allah, setiap makhluk hidup dimanapun tempatnya, dimanapun beradanya, pasti dengan rezekinya. Walaupun tidak terjangkau oleh manusia di tempatnya itu, pasti diberikan rezekinya. Nah itulah kepada setiap makhluk, kepada yang pemalas pun, kepada yang mau berusaha pun, semua diberikan oleh Allah rezekinya. Cuman berbeda nanti ketika ada orang yang dengan mencari rezeki itu berusaha atau dengan tidak berusaha, pasti rezekinya berbeda. Nah inilah, tapi Allah, janji Allah ke level yang pertama ini, Allah memberikan semua rezekinya kepada makhluk hidupnya, baik pun itu yang malas, yang berusaha, yang giat, maupun itu orang kafir, maupun misalkan non kafir, yang bukan kafir, semua diberikan rezekinya, tidak terkecuali. Itulah level yang pertama. Lalu rezeki Allah yang diberikan kepada makhluknya yang kedua, level kedua, ialah rezeki orang yang berusaha. Nah inilah orang yang berusaha tentu akan menghasilkan lebih. Dalam Al-Quran dikatakan wa alaisa insan ila masa'a, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang diusahakannya.
Jadi ketika dia usahanya segitu, tentu hasilnya segitu. Ketika misalkan berbeda tingkatan rezeki itu karena perlu disambut, ketika kita tamatan SD misalkan dengan S1 tentu berbeda karena usahanya juga berbeda. Dia menyambutnya dengan sekolah. Nah, inilah yang membedakan dalam segi usahanya. Ketika misalkan S3, ketika orang yang bergelar S3 dia berbicara sedikit pun menjadi uang berapa juta. Tetapi ketika ijazah SD dia berbicara apapun panjang lebar tidak menghasilkan uang. Inilah tingkatan ada usahanya untuk mencari rezeki, dan Allah menetapkan rezekinya itu tergantung apa yang diusahakannya. Nah, lalu tingkat rezeki atau level rezeki yang diberikan Allah yang ketiga ialah kepada orang-orang yang bersyukur. Ini di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum lazidakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Mungkin ayat ini sudah pada paham. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambahkan nikmatmu. Jadi orang yang bersyukur rezekinya oleh Allah ditambahkan. Ini tingkatan level yang ketiga. Jadi ada orang yang level kedua, yaitu apa yang diusahakannya itulah yang didapatkannya. Tapi ada kelemahan di level yang kedua tadi, karena merasa usahanya sendiri, keringatnya sendiri, sehingga ketika orang lain meminta sedekah atau sumbangan, ini di level yang kedua ini minimnya atau kekurangannya merasa dirinya itu dialah penghasil rezeki itu, karena hasilnya dia jerih payahnya, karena usahanya, sehingga ketika ada seorang yang meminta rezekinya, dia mengatakan enak saja, ini hasil jerih payah saya, ini kerjaan saya. Makanya kalau ingin rezeki ya usaha seperti saya, mungkin seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang yang kedua minimnya. Dan di level ketiga ini orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, makanya Allah menambahkan nikmatnya. Ada orang yang mungkin gajinya 3,5 juta, lalu dia sumbangkan kepada masjid, misalkan untuk keperluan masjid, mengganti lampu atau lainnya, keperluan yang lainnya, atau dia menafkahkan sebagiannya kepada istrinya, kepada orang tuanya, yang lainnya, merasa syukur dengan rezekinya yang telah ia dapat per bulannya. Lalu dia hanya kebagian sebulannya itu hanya misalkan taruh 1 juta rupiah atau 500, tetapi dia bahagia, dia tenang dengan rasa bersyukurnya itu. Karena inilah janji Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambah. Ditambah di sini bukan berupa bertambah uangnya juga, tetapi bertambah kebahagiaannya. Walaupun uangnya berkurang, tapi kebahagiaannya tidak tergantikan dengan uang itu sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur dan diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di level yang terakhir Allah menurunkan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa atau bertawakal. Di sini ada cerita kisah Maryam alaihissalam yang dia tentunya tidak bekerja. Dia hanya menjaga mahramnya, di mihrabnya. Dia hanya menjaga kesuciannya, tapi
diberikan rezeki oleh Allah. Nah, ketika Nabi Zakaria pamannya bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini setiap hari?" Maryam menjawab, "Inilah rezeki yang Allah berikan." Ternyata Allah mengutus kepada malaikat untuk mengirimkan makanannya kepada Siti Maryam yang melahirkan anak tanpa bapak. Itulah yang di mukjizat Allah seperti itu yang diberikan. Nah, rezekinya juga diberikan berbeda dengan orang-orang yang lain. Dia pun tidak melakukan pekerjaan, tidak ada usaha, tapi rezekinya diberikan oleh Allah. Ini perlu keimanan yang kuat, bertawakal kepada Allah yang kuat. Jadi misalkan ada orang atau ustadz, dia hanya mengurus pesantren, mengurus masjid, dia hanya mengajar, tapi rezekinya mengalir. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Warajahu min habasu la yastahsibu," dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa man yatafaqqahu, dan barang siapa yang bertawakal Allah kepada Allah, fahuwa hasabuhu, niscaya Allah akan mencukupkannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, bi'alqu amrihi, melaksanakan urusannya, ja'alallahu likulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah telah mengadakan sesuatu bagi setiap sesuatu. Jadi level yang tingkatan ini, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, dia menjalankan urusan ibadahnya dan mengajarkan kepada yang lainnya tanpa meminta imbalan pun, Allah akan memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kesimpulannya, untuk masalah rezeki, pada setiap manusia telah ditetapkan rezekinya masing-masing. Walaupun seorang itu melupakan ibadahnya untuk mencari rezekinya, itu hal yang salah. Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah, telah dibatasi oleh Allah. Ada orang yang ditelatkan rezekinya sehingga hidupnya kekurangan miskin. Ada juga orang yang diberi kelebihan rezekinya sehingga ia menjadi lebih kaya. Nah, orang yang lebih kaya ini membagikan rezekinya kepada yang miskin tadi. Orang diperintahkan wahmina rujaqnahum yunfikun, berikanlah sebagian rezeki dari kalian. Jadi Allah yang memberikan rezeki, bukan kita yang mencari rezeki. Allah yang telah memberikan. Jadi jangan lupa di bagian rezeki kita ada rezeki orang lain. Mudah-mudahan yang telah disampaikan ini menjadi bahan renungan buat kita semua, khususnya diri saya pribadi dan umumnya para jemaah yang mendengarkan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.